Mari kita berdoa. Engkaulah Tuhan, Singa dari Yehuda. Padamulah kekuasaan yang tertinggi. Tetapi Engkaulah yang datang menjadi domba yang tersembelih, supaya kami boleh didamaikan dengan Allah, supaya kami tidak binasa, supaya dosa kami bisa diampuni, pelanggaran kami bisa ditutupi, kejahatan kami tidak diperhitungkan lagi. Di dalam Kristus yang sudah mati. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah yang besar yang Kau kerjakan untuk keselamatan kami. Kami bersyukur untuk janji-Mu atas orang-orang percaya, iya dan pasti. Saat ini pun ya Tuhan, kami rindu supaya firman-Mu, ya dan amin, benar-benar Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk bisa kami percayai, untuk bisa menjadi pegangan kami. Karena itulah yang menjadi kekuatan bahkan memberikan kehidupan bagi kami. Berkati hamba-Mu dan pakailah dia. Dalam segala kehinaannya, Engkau Tuhan yang terus kiranya mentahirkan dia. Kami sungguh menyerahkan diri kami kepadamu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi untuk kita semua. Ya, mari kita melihat pagi hari ini kita akan belajar dari Kisah Para Rasul 3 ayat 19 sampai 20 dan nantinya Matius 4 ayat 17. Kisah Para Rasul 3 ayat 19 sampai 20 dan nanti Matius 4 ayat 17. Saya akan bacakan untuk kita semua. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Ayat Matius 4 ayatnya yang ke-17, sama-sama kita baca dua-duanya. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ya. Mari kita melihat warta kita. Di sini temanya sadarlah dan bertobatlah, Tuhan memberikan kelegaan. Petrus adalah salah satu rasul Yesus Kristus. Dia dan Yohanes menyembuhkan seorang lumpuh sejak lahirnya karena kepercayaan dalam nama Yesus ketika mereka pergi ke bait Allah untuk beribadah. Orang banyak berkerumun karena keheranan melihat kejadian itu. Situasi ini menjadi kesempatan bagi Petrus untuk berkhotbah kepada orang banyak yang ada di serambi Salomo atau di pelataran bait Allah. Ya, kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Apakah yang menjadi seruan Petrus dalam khotbahnya terhadap orang banyak itu? Ya, di sini tadi kita melihat Petrus katakan, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Di masa perjanjian lama ataupun masa lalu, di masa pemerintahan itu adalah raja-raja, kejahatan yang terbesar itu yang tidak akan ada ampun adalah ketika tidak mau tunduk kepada apa yang menjadi perintah raja ataupun melawan perintah daripada raja.
Untuk ini tidak ada ampun. Iya. Kalau misalkan mereka saling membunuh ataupun di antara mereka saling menipu dan berbohong, ini masih ada pengampunan. Tetapi jikalau itu adalah sehubungan dengan perintah raja ataupun tidak mau menerima raja sebagai raja di dalam wilayah, jikalau itu di dalam kerajaan dari raja itu dia berada, maka konsekuensinya adalah mati. Iya. Tidak ada ampun untuk penolakan terhadap raja. Maka di sini tadi kita melihat bagaimana orang-orang banyak ini adalah orang-orang yang mungkin di antara mereka adalah yang termasuk berseru ketika Yesus disalibkan, salibkan dia, salibkan dia. Iya. Mereka tidak menerima kemesiasan daripada Yesus, walaupun sudah dikatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan itu sudah menjadi bukti bagimu. Kalau kamu tidak percaya kepada apa yang kukatakan, Yesus berulang-ulang berbicara ketika dia masih hidup, dia berbicara kepada orang-orang banyak khususnya di Bait Allah, dia berkata, percayalah engkau kepada perbuatan-perbuatan yang ku lakukan. Kalau perkataanku kamu pandang sebagai bentuk pembelaan diri, sebagai bentuk kesaksian terhadap diriku, perbuatanku itulah kiranya menjadi saksi bagimu. Iya. Siapakah pernah bangkit seperti Yesus yang melakukan banyak mujizat yang sedemikian besar? Pernah ada, yaitu Musa. Musa dengan kuasa Tuhan pernah membelah Laut Teberau. Dengan kuasa Tuhan pernah turun mana dari langit. Pernah air keluar dari batu karang. Pernah burung puyuh ada di sekitar perkemahan orang Yahudi. Mereka bisa kumpulkan tiap orang sampai 2 ton. Pernah bagaimana mereka ketika berperang, bagi mereka itu mustahil untuk menang, mereka memperoleh kemenangan. Jadi Musa banyak sekali melakukan mujizat. Bahkan Musa pernah berkata, yaitu di dalam kitab Keluaran. Mari kita melihat ini yang dikutip oleh Petrus, ayat yang ke-22. Ini dikutip oleh Petrus, Kisah Para Rasul 3 tadi ayat 22. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Jadi di sini kita melihat Musa sudah menubuatkan akan hal itu. Tuhan akan membangkitkan seorang nabi sama seperti aku. Siapa yang tidak mendengarkan dia akan dibasmi dari antara umat kita. Ketika Musa diutus Tuhan untuk membawa Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, ada beberapa orang atau banyak orang yang tidak mendengarkan dia. Tapi tidak serta-merta waktu itu mereka langsung dihukum. Tetapi di sini dikatakan siapa yang tidak mendengarkan nabi yang akan diangkat oleh Tuhan itu, dia akan dibasmi dari umat tengah-tengah kita. Ini menunjukkan bahwa yang datang ini nantinya adalah otoritasnya begitu tinggi. Ya. Maka di sini tadi kita melihat orang-orang yang hadir, yang ada tadi di Bait Allah ini adalah mereka yang tentunya masih ada waktu itu ketika Yesus disalibkan. Karena ini adalah masih berdekatan dengan kebangkitan Kristus.
masih berdekatan dengan hari Pentakosta. Yaitu hari Pentakosta berarti 50 hari setelah Paskah. Setelah kematian daripada Kristus. Kita melihat di sini bagaimana Petrus katakan tadi, sadarlah. Apa yang perlu mereka sadari? Apa yang perlu? Mereka adalah orang-orang yang beribadah. Mereka orang-orang yang mungkin tekun di dalam ibadahnya. Tetapi apa yang perlu mereka sadari dan dari mana perlu mereka bertobat supaya mereka boleh diampuni? Dikatakan tadi di sini bahwa apa? Mereka sudah menolak yang diutus oleh Allah. Itulah Yesus Kristus. Nah, ini kita bisa lihat di ayat yang ke-17. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuanmu sama seperti semua pemimpinmu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Petrus katakan bahwa apa? Kematian Kristus di atas kayu salib itu bukan sebuah kecelakaan. Itu bukan sebuah kesalahan karena dari dirinya. Karena banyak juga dari antara yang hadir itu mungkin tidak tahu masalahnya apa. Tetapi ini adalah kegenapan dari apa yang sudah pernah Tuhan katakan. Jadi kalau Tuhan berfirman itu pasti Dia genapkan. Kalau di dalam perjanjian lama sebenarnya berkali-kali Tuhan sudah menubuatkan akan kehadiran Mesias, Sang Juru Selamat yang akan menderita. Itu sudah dinubuatkan. Iya. Baik itu di dalam Yesaya 53 sudah dinubuatkan. Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Tapi ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita akan menjadi sembuh. Ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Maka itu digenapkan. Jadi di sini Petrus ingatkan, kematian Kristus itu bukan sebuah kecelakaan. Itu bukan karena kesalahan dirinya sendiri, tetapi itu sebagai bentuk kegenapan firman Tuhan. Walaupun pada waktu itu kamu tidak tahu, yang kamu buat itu adalah menggenapkan firman Tuhan. Sebenarnya hidup kita ini semua sedang menggenapkan firman Tuhan. Entahkah firman Tuhan yang kita genapkan sehubungan dengan keselamatan, sehubungan dengan pengudusan, ataupun kita sedang menggenapkan firman Tuhan yang akan membawa kita kepada penghukuman. Atau yang sedang menuntun kita semakin hidup dalam kedurhakaan. Tidak ada manusia tidak menggenapkan firman Tuhan. Semua kita ini sedang menggenapkan firman Tuhan. Tapi yang mana yang akan genap dalam hidup kita? Apakah itu kegenapan firman Tuhan itu sehubungan dengan kemerdekaan dan keselamatan, ataukah kegenapan firman Tuhan itu sehubungan dengan penghukuman dan kebinasaan? Ya. Karena tidak ada seorang pun lahir di dalam dunia ini tanpa Tuhan yang menghadirkan. Dan tidak ada kita satu pun meminta kita hadir ke dalam dunia ini atas permohonan kita sebagaimana yang dipahami oleh beberapa kepercayaan yang lain. Jadi dia bilang sebenarnya sebelum kita lahir, jadi di pintu rahim itu kita sudah transaksi dengan malaikat. Nanti malaikat begini-begini yang akan terjadi hidupku ke depan. Jadi apa yang kamu jalani hari ini itu adalah sesuatu yang sudah kamu mohonkan. Ya, jadi mereka berkata, ya ini takdir yang kita minta. Maka di sini baik itu kita yang semakin tua genap firman Tuhan. Kalau tubuh semakin merosot, ini gak ada satu orang pun akan bisa lawan. Ya walaupun kita berdoa, kita supaya sehat, panjang umur. Tapi sebenarnya apa? Makin pendeknya yang ada, makin rusaknya yang pasti.
Kalaupun kita nanti berdoa supaya sehat dan panjang umur, tapi makanan babi panggang, ayam goreng, gorengan-gorengan, itu sudah pasti mempercepat genap firman Tuhan. Yaitu apa? Tubuh semakin merosot yang akan menuju kepada debu. Iya. Maka di sini tadi firman Tuhan katakan, ini adalah sebagai apa yang Tuhan sudah katakan, sudah genap. Yaitu Mesias itu akan datang menderita. Jadi Kristus mati itu genap firman Tuhan. Tetapi apa? Yang kamu genapkan itu juga adalah apa? Sebagai orang-orang yang memberontak kepada Tuhan. Bagaimana kalau tadi kita lihat di awal, pemberontakan kepada raja ini tidak ada ampun. Apakah bentuk pemberontakan kepada raja? Tidak mengakui dia sebagai raja dalam hidupnya. Tidak mau mendengarkan apa yang menjadi titahnya. Maka ini adalah penolakan terhadap raja itu sendiri dipandang sangat besar. Maka ini adalah kejahatan yang besar. Petrus ingatkan kepada orang-orang banyak. Apakah kejahatan yang paling besar? Apakah dosa yang paling besar? Ketika tidak mau mempertuhankan Tuhan itu di dalam hidup. Mereka orang-orang beribadah. Mereka orang-orang yang rajin di dalam ibadah-ibadah mereka. Tetapi apa? Mereka menolak Mesias yang sudah diutus oleh Allah. Kalau dahulu tidak ada orang berani membunuh utusan raja. Apalagi dia bisa dibilang sedang membawa titah daripada raja. Enggak ada yang berani ini ganggu. Walaupun mungkin dia prajurit biasa. Dan memang rata-rata kalau utusan raja itu adalah bukan orang yang biasa. Itu biasanya adalah orang-orang yang memang punya jabatan. Enggak ada yang berani ganggu. Kenapa? Karena keberadaan dia hadir itu adalah sebagai bentuk kehadiran raja itu sendiri. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel terhadap Yesus? Yang diutus oleh Allah tadi dikatakan untuk apa? Supaya, dikatakan ayat 20. Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus sebagai Kristus itu adalah Mesias, sebagai juru selamat. Tapi ini yang bukan hanya mereka suruh bunuh, tetapi ini yang disuruh untuk dihinakan. Gak ada penghinaan dan penghukuman yang lebih memalukan dan menyakitkan melebihi daripada hukuman salib. Ini bukan sekedar dibunuh, dirajam, tetapi dihina, diolok-olok dan dimatikan secara sadis. Ini dikatakan tadi, sadarlah, kamu menolak apa yang sudah Tuhan utus. Ini adalah bentuk kejahatan yang terbesar yang dilakukan oleh orang Israel pada waktu itu. Jadi apakah kejahatan yang terbesar yang Tuhan lihat sampai sekarang? Ketika tidak mau mempertuhankan Yesus yang dia utus untuk boleh menyelamatkan kita. Sebenarnya bukan kejahatan terbesar itu memperkosa. Bukan kejahatan terbesar itu adalah mencuri. Bukan kejahatan terbesar itu adalah membunuh. Itu semua memang jahat. Tapi yang terbesar di hadapan Tuhan, tidak percaya kepada dia yang diutus Allah. Berarti tidak percaya kepada Allah yang mengutus dia. Siapa? Itulah Yesus. Jadi kalau sampai sekarang, kita juga tidak mau percaya kepada dia yang diutus Allah dan mempertuhankan dia dalam hidup kita, itu adalah kejahatan yang besar. Mungkin bagi orang, kepada orang kita bisa baik. Kepada orang bisa kita dermawan. Kepada orang kita bisa ramah. Tetapi tidak mau menjadikan dia Tuhan dalam hidup kita yang diutus Allah, itu adalah kejahatan yang besar.
Mari kita melihat di dalam kitab Yoel 2. Yoel 2 ayat yang ke-12. Saya bacakan, Yoel 2 ayat 12. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia mengasihi dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena penghukumannya. Nah, di sini kita melihat apakah dikatakan tadi sadarlah. Apa yang perlu disadari oleh orang Israel tadi? Bahwa mereka sudah menolak apa yang Tuhan utus, yaitu Mesias yang sudah Tuhan tetapkan. Itulah Yesus. Maka di sini juga sebenarnya di dalam perjanjian lama, ketika orang-orang Israel hidup di dalam pelanggaran, hidup di dalam dosa, ada seruan Tuhan. Dikatakan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Dengan berpuasa, dengan menangis, dengan mengadu, koyakkanlah hatimu, jangan pakaianmu. Ketika orang-orang Israel dalam perjanjian lama, ketika mereka sadar berdosa, mereka berpuasa. Mereka membuat baju mereka itu, mereka koyakkan. Ataupun menaruh abu di dalam kepala mereka sebagai bentuk mereka menyesal. Tetapi terkadang ini hanya sudah seperti rutinitas. Hanya legalis saja. Ketika pun mereka berpuasa, ketika mereka mengoyakkan baju, bahkan kadang-kadang ada di antara mereka, mereka lakukan hal ini hanya untuk menarik empati orang lain. Hanya untuk menarik simpati orang lain. Dia rupanya apa ya? Oh, menyadari dia salah ya. Menyadari dia enggak benar ya. Ini kadang-kadang hanya menarik perhatian orang lain. Tapi sesungguhnya tidak ada hati yang terkoyak. Tidak ada hati yang benar-benar menyesal. Sama kayak anak-anak juga ya. Kalau anak-anak TK itu kadang saya lihat ya, berantem mereka. Ayo minta maaf sama temanmu. Apa dia bilang? Karena itu sudah menjadi sesuatu yang harus seperti itu ya. Kalau enggak dilakukan tetap akan dibujuk sama guru TK-nya. Maka dia bilang, maaf. Gitu ya. Maaf ya. Iya. Karena apa? Dia sendiri pun ya udahlah, karena ini kalau nanti enggak minta maaf enggak selesai perkara ini, bukan karena sadar. Bukan karena memang ada hati yang remuk, bukan karena ada hati yang mau bertobat. Maka di sini pun ini yang menjadi seruan daripada Petrus. Kalau kita baca juga di dalam Mazmur 51 ayat 1 itu sampai 2. Ketika Daud mengambil Betseba, ketika dia berzina dengan Betseba, lalu diperingatkan oleh Nabi Nathan, apa yang Daud serukan di dalam Mazmur 51 itu? Kasihani aku Tuhan. Apa yang menjadi bentuk yang Daud lakukan? Dia berpuasa, dia merendahkan diri, dia menurunkan harga dirinya, dia tidak memperhitungkan rasa malunya, dia tidak memperhitungkan apa kata orang. Dia seorang raja loh ya. Apalagi kalau ketahuan dia mengambil istri orang. Dan kalau suami orang itu dibunuh pula dengan secara kelicikan seperti itu. Tetapi apa? Daud di situ tidak lagi memperhitungkan harga dirinya. Tidak memperhitungkan lagi apa kata orang dan tidak memperhitungkan jabatannya. Karena apa? Dia bisa dikudeta, dia bisa dilengserkan oleh karena rakyatnya tidak suka kepada dia. Nggak ada lagi dia perhitungkan ini. Tapi apa yang dia harapkan di sana? Belas kasihan Tuhan. Maka 7 hari selain dia bermohon untuk kehidupan anaknya yang lahir itu, sebenarnya dia bermohon untuk dirinya sendiri. Maka di sini tadi dikatakan bertobatlah, sadarlah. Ya, kalau kita dari manakah kita perlu bertobat?
Selama ini kita berpikir dosa yang terbesar itu apa? Kalau saya dulu berpikir dosa terbesar itu adalah membunuh dan berzina. Mencuri, berbohong itu malah udah kecil lah itu. Seperti itu ya. Ada tingkatan-tingkatan yang dibuat. Tetapi dosa yang terbesar tadi adalah ketika tidak mau mempertuhankan Yesus yang diutus Allah sebagai Mesias. Ketika Yesus pun sudah memberi dirinya hancur dan mati di atas kayu salib, tetapi ini tidak menjadi perhitungan. Ini tidak menjadi pemikiran. Inilah yang paling jahat. Iya. Apakah Yesus itu sudah menjadi Raja dan Juru Selamat atas kita pribadi lepas pribadi? Ataukah ini tetap menjadi sesuatu yang kita pandang sepele? Iya. Maka di sini mari kita melihat apa yang dikatakan di dalam pertanyaan kedua. Mengapa Allah mengutus Yesus ke dalam dunia ini? Dikatakan tadi di sini, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Allah mengutus Yesus dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Jadi Yesus itu diutus untuk kita sebagai Kristus. Artinya apa? Dia diutus sebagai Mesias. Dia diutus sebagai Juru Selamat. Untuk menjadi Juru Selamat apa yang Yesus kerjakan? Dia harus datang. Dia harus tinggalkan kemuliaannya di surga. Dia harus turun dan jadi manusia, memakai tubuh yang lemah yang seperti kita miliki. Apalagi yang supaya dia menjadi Mesias tadi. Dikatakan, dia rela memberi dirinya sebagai orang yang terhukum. Dan hukuman waktu itu yang dibuat apa? Tepat pada masa di mana pemerintahan Roma memberlakukan hukuman mati di atas kayu salib atas kejahatan yang dipandang besar, yaitu apa? Memberontak kepada raja. Ini kejahatan yang terbesar itu dianggap adalah orang-orang yang melakukan pemberontakan kepada kaisar. Tidak pernah ada hukuman salib sebelum dan setelah waktu zaman Kristus itulah. Disitulah berlaku. Tetapi kenapa di situ yang justru Allah mengutus anaknya? Mengapa bukan sebelumnya? Ketika hukuman pancung ataupun seperti sekarang ini. Ketika hukuman mati itu dengan suntik kan lebih nyaman, lebih enak. Ataupun hukuman tembak ini kan lebih agak manusiawi sedikit ya bagi orang yang jahat gitu ya. Daripada hukuman mati di atas kayu salib. Tapi kenapa firman Tuhan katakan dia datang pada saat yang tepat. Dia datang pada waktu yang tepat. Kenapa kok ini waktu yang tepat? Karena disinilah menggambarkan kemarahan Tuhan atas dosa itu. Murka Allah atas kejahatan itu. Tetapi apa? Yesus berkata, aku tidak meminta Bapa, lepaskan aku dari masa ini. Tetapi apa dia bilang? Permuliakanlah dirimu di dalam aku Bapa. Yesus gak minta untuk dilewatkan dari hukuman itu. Tetapi justru dia meminta kepada Bapa, muliakanlah dirimu di dalam diriku. Maka kita melihat, Petrus katakan sadarlah, ini kejahatan yang terbesar tadi dan bertobatlah supaya engkau diampuni, supaya dosamu dihapus. Ya. Dan dikatakan tadi di sini, Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dengan mengutus Yesus dari semula untuk diuntukkan bagimu sebagai Kristus.
apakah kita melihat bahwa ternyata Yesus diutus itu untuk kita, untuk selamatkan kita. Jadi kalau ada orang udah tenggelam, sengaja orang datang untuk bawa ban, dia satu-satunya yang datang bawa ban, dan dia lemparkan kepada kita. Orang itu adalah yang tidak kita suka waktu di kampung. Termasuk apa? Yang pernah kita hina waktu di kampung. Tetapi hanya dialah yang mengulurkan ban ketika kita tenggelam. Kayak mana? Karena kau yang kasih ban itu, aku lebih baik tenggelam daripada aku terima, seperti itu. Gimana kira-kira? Kalau seperti itu yang terjadi, kalau aku lebih baik tenggelam daripada menerima ban itu, berarti apa di situ yang besar? Apa di situ? Harga diri. Aku lebih baik mati daripada aku menerima ban itu. Matilah. Tetapi ini Allah sudah memberikan Yesus bagi kita. Kalau dia sudah berikan, lalu apa bagian kita? Untuk selamatkan kita. Lalu kita bilang, nantilah tentang Tuhan ini, tentang Yesus ini nanti, setelah aku tua. Tentang Yesus ini ku terima sebagai Tuhan nanti. Apalagi apa? Aku berharap nanti kematianku seperti orang yang di atas kayu salib itu. Kapan? Di ujung-ujung nanti ku terima Yesus itu. Jangan-jangan yang mati di atas kayu salib itu khotbah pertama dia dengar tentang Yesus. Dan itu yang terakhir. Kenapa? Selama ini dia bergerilya di hutan sana, karena kan dia pemberontak. Mungkin itu pertama dan terakhir. Kalau kita berkali-kali lalu sudah mengkonsep, nantilah aku terima Yesus itu. Kalau aku sudah agak mau ke liang kubur. Emang kamu tahu kapan kamu mati? Karena ada yang begitu. Kenapa kamu belum datang sama Tuhan Yesus? Nanti saja. Berarti selama ini apa? Dia tahu Yesus itu datang untuk menyelamatkan, tapi memang dia tidak mau dan belum senang Yesus menjadi Tuhan. Berarti ini bukankah penolakan? Kalau ditolak dia yang sebagai raja tadi, kayak mana konsekuensinya? Padahal itu dikasih untukmu katanya. Dikasih Tuhan untuk kita. Tapi kita tunda, belum mau. Berarti ini kayak mana? Ini berarti kita menghina. Ini berarti kita menolak. Maka apa yang menjadi Petrus katakan, bertobatlah. Sebenarnya kalau dilihat ya, Petrus adalah Rasul Yesus Kristus. Dia melihat orang-orang yang hadir itu kan pasti dia kenal. Siapa-siapa tentunya ada pasti orang yang dia tahu. Tetapi Petrus diingatkan bahwa Yesus tadi memang datang sebagai Mesias untuk menyelamatkan dari dosa. Maka dia enggak menaruh dendam kepada orang yang membunuh gurunya. Membunuh Yesus yang adalah Tuhan itu sendiri. Dia enggak dendam. Karena apa? Dia tahu bahwa Yesus itu juga mati bagi dia. Di Papua, suku Sawi terkenal pada sekitar tahun 1950-an itu suku yang terkenal dengan suka berperang dan kanibal. Mereka suka mengkoleksi kepala orang. Jadi semakin banyak kepala yang mereka gantung, itu menunjukkan apa? Mereka ini orang hebat berperang. Jadi kalau makin banyak koleksi kepala di wilayahnya. Jadi Don Rickerson adalah warga kenegaraan dari Kanada. Dia orang yang berpendidikan, tetapi punya beban terhadap suku Sawi yang ada di Papua. Don Rickerson menyadari tidak akan ada perubahan di dalam satu pribadi, satu keluarga, satu komunitas, bahkan sebuah negara
tanpa menghadirkan Kristus dalam hidupnya, tidak akan pernah ada perubahan terjadi. Maka Don Richardson memiliki beban. Suku Sawi gak akan pernah ada perubahan sampai kapanpun kalau Injil tidak diberitakan. Maka Don Richardson rela meninggalkan kenyamanannya di Kanada, memilih untuk pergi dan bersusah-susah di pedalaman Papua, menghadapi binatang buas, menghadapi nyamuk malaria yang waktu itu masih sangat banyak dan banyak memakan jiwa. Dan dia sendiri bisa terancam untuk apa? Dimakan. Tetapi kenapa Don Richardson ini tidak memperhitungkan semuanya itu? Istrinya adalah seorang dokter, tapi dia tinggalkan semuanya kenyamanannya di Kanada demi pemberitaan Injil ke suku Sawi. Dia berjuang dalam hal mengetahui bahasa, lalu mulai membuat tulisan-tulisan Alkitab Perjanjian Baru yang dia pahami dalam suku Sawi. Sehingga buku pertama yang diterjemahkan ke dalam suku Sawi itu adalah Alkitab. Ini literal pertama di dalam bahasa suku Sawi yang dibuat abjad mereka oleh Don Richardson. Tapi ketika pun dia menghadapi suku Sawi ini melakukan penginjilan, ketika dia cerita tentang pengkhianatan daripada Judas, mereka bersorak kegirangan. Kenapa? Bagi suku Sawi pengkhianat itu adalah pahlawan. Maka bahasa pengkhianat dan bahasa pahlawan dalam suku Sawi itu mirip bahasanya. Kenapa dianggap pengkhianat itu adalah pahlawan? Ini berarti orang cerdik. Untuk bisa masuk ke sarang musuh, berpura-pura sebagai teman, kalau nggak cerdik ini nggak bisa. Lalu kemudian nanti akan melakukan perlawanan dengan melakukan pengkhianatan. Ini pahlawan. Jadi dari kecil mereka sudah melatih anak mereka bagaimana licik dan cerdik, dan bagaimana mereka untuk menyusup dan berbohong untuk masuk ke sarang musuh sebagai pengkhianat. Itu sudah diajarkan. Kelicikan-kelicikan itu di dalam diri anak-anak mereka. Kesanalah Don Richardson datang. Tetapi apa? Waktu itu ada satu hal yang Don Richardson lihat di dalam kebudayaan suku Sawi. Ketika mereka sudah capek berperang, artinya mereka melihat kerugian-kerugian di dalam berperang ini, ketika dua suku ini berkomitmen untuk berdamai, maka kepala suku ataupun bisa dibilang ada satu anak yang akan diserahkan sebagai transaksi untuk kedua belah pihak. Akan diserahkan anak dari si A untuk ke B dan dari B akan diserahkan ke A. Selama anak ini hidup, perdamaian terjadi. Tapi begitu anak ini nanti mati, maka perang akan dimulai lagi. Inilah yang dilihat oleh Don Richardson sebagai pendekatan. Bahwa apa? Begitulah Allah. Bagaimana perasaan anak itu? Bagaimana perasaan orang tuanya ketika harus menyerahkan anak ke sarang musuh? Ini tentu menjadi pergumulan yang sangat berat. Dan ini tentu menjadi tekanan tiap-tiap hari di dalam diri orang tua. Bagaimana anakku itu? Sekalipun mungkin dia tidak mati, jangan-jangan dia diperlakukan tidak benar. Ini yang lakukan oleh Bapa. Kalau dulu satu negara mau berdamai dengan negara yang satu, biasanya yang rendah itu datang merunduk, membawa upeti. Sebagai bentuk kami mau berdamai dan kami mau untuk dikuasai, diperhamba oleh engkau. Tetapi ini justru berbeda. Kalau dulu mungkin entah diambil itu anak-anak siapa di antara suku itu, mungkin anak orang yang tidak diperhitungkan, dikasih ke sana. Untuk apa? Menjadi anak perdamaian kedua belah suku. Tetapi apa yang Allah lakukan? Dia tidak serahkan malaikat, tapi dia justru serahkan anaknya satu-satunya, itulah Yesus. Untuk apa?
Pihak Allah lah yang mau berdamai. Ini kuserahkan anakku ini. Ketika anaknya tadi diserahkan, anaknya inilah yang dihinakan. Anaknya ini yang dipermalukan. Anaknya ini yang dihukum mati. Tetapi justru disitulah bentuk yang Tuhan sediakan perdamaian itu juga. Jikalau Tuhan sudah selapang ini mau berdamai. Jikalau Tuhan sudah sebesar ini hatinya mau merangkul. Dia sudah korbankan anaknya. Lalu ada orang-orang yang menyepelekan, masih adakah harapan? Masih adakah kemurahan jikalau anaknya ini yang ditolak? Maka mari kita melihat tadi di sini. Dari manakah saudara perlu bertobat? Apakah Yesus tadi sudah menjadi Raja dan Juru Selamat dalam hidup saudara? Kalau kita melihat Don Ricarson tadi tinggalkan semuanya. Dan orang-orang suku Sawi, hampir seluruhnya pada masa Don Ricarson itu, mereka akhirnya datang. Karena apa? Dalam bagi mereka ketika anak diserahkan sebagai perdamaian. Itu menjadi satu hal yang sebenarnya menakutkan dan juga menggentarkan ketika kedua suku ini sebenarnya masing-masing menyerahkan anak. Mereka tahu artinya itu apa. Maka ketika dikatakan Allah justru memberikan anaknya yang tunggal, dan bagaimana orang memperlakukan anaknya ini ketika diserahkan, bagi suku Sawi orang kayak gini gak ada ampun di bawah matahari. Bagi suku Sawi mereka mengerti orang yang memperlakukan anak perdamaian ini dengan seperti ini tidak ada tanah yang kering bagi dia di bawah matahari. Mereka ngerti. Maka ketika dikatakan Yesus datang, ini dikasih Bapa untuk berdamaian atas dosa. Tetapi apa yang manusia lakukan terhadap putranya yang tertunggal ini, suku Sawi datang dengan remuk hati. Suku Sawi datang dengan bermohon pengampunan kepada Tuhan. Mereka mengerti, kami jahat di matamu Tuhan. Dan mereka menerima Kristus tadi dalam hidup mereka. Sejak itulah tidak ada lagi peperangan dalam suku Sawi. Sejak itulah mereka tidak lagi menjadi kadibal. Mereka mulai belajar membaca, mereka mulai mendalami firman Tuhan, dan mereka mulai mengalami kemajuan di dalam suku mereka. Maka kita lihat tadi di sini, apakah kita melihat, apakah Allah yang sudah menyerahkan anaknya tadi diutus untuk kita, dan dia sudah mati untuk kita? Apakah ini tetap kita lawan Tuhan tadi dengan apa? Tidak sadar kita sudah jahat dan tidak mau bertobat dan tidak mau mempertuhankan dia di dalam hidup. Iya. Mari kita lihat ayat firman Tuhan, Kisah Para Rasul 3 ayat 19 sampai 20 ini. Sama-sama kita baca dua-dua ya. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sangat memohon pertolongan Roh-Mu yang kudus untuk kami bisa memahami keagungan dari kemurahan-Mu atas kami orang-orang yang jahat kepada Engkau. Kami sungguh berdosa di dalam pikiran, di dalam kehendak, dan di dalam perbuatan. Tetapi justru Engkau Allah merencanakan keselamatan atas kami. Engkau Allah mau berdamai dengan kami. Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal. Dan Engkau merelakan anak-Mu
menanggung segala dosa dan kejahatan kami di atas kayu salib. Betapa seriusnya Engkau Tuhan. Betapa besarnya kemurahan-Mu itu. Maka sungguhlah memang ya Tuhan, tidak akan ada pengampunan di luar daripada Kristus yang mati di atas kayu salib. Maka memang tidak ada anugerah di luar dari pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu. Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu. Biarlah kami boleh melihat ya Tuhan, untuk belas kasihan-Mu yang dalam ini, supaya kami tidak menghinakan kebaikan-Mu, supaya kami justru boleh memberi diri untuk tunduk kepada Engkau dan menerima Kristus sebagai Raja dan Penyelamat dalam hidup kami. Di dalam keterbatasan kami mendengar, dan di dalam keterbatasan hamba-Mu menyampaikan, Roh-Mu yang kudus yang tidak terbatas itu kiranya yang akan boleh meneruskan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.